Nah, jadi begini ya, ketololannya si Somad ini, Egy Sujana, sama Anwar Abbas, wakil ketua MUI itu, ketuanya yang Maha Esa itu cuma Allah. Oh, kalau Hindu Trimurti, kalau Kristen, Katolik, atau Nasrani, Trinitas, Buddha nggak jelas. Itu komentar dia coba. Apakah itu tidak tindakan bermusuhan? Saya mau tanya. Itu profesor, dokter itu namanya adversary kalau di bahasa intelijen kita. Nah, coba cek lagi ya. Dia sudah ditolak berkali-kali kan, di beberapa negara dia ditolak. Itu kan indikasi what loss yang sudah terjadi. Lalu lucunya, dia bukan hanya ditolak di negara lain, di luar negeri, di negara sendiri pun dia ditolak kok. Di Bali dia ditolak nggak? Ditolak. Jadi nggak usah sok-sokan lagi ya. Siapa sih Somad itu? Hah? Udah menetes nggak darahnya buat memperjuangkan negara ini? Mulutnya aja yang komat kami. Jadi dia harusnya berterima kasih sama Singapura. Dia orang gila kok. Saya waspada ini orang ya. Dikiranya kita nggak menyelidiki dia. Dari matanya itu aja ketahuan kok. Ini orang penjilat, pembual. Memang dia pintar bikin orang ketawa. Yang bodohnya ketawa-ketawa itu mau dipengaruhi sama dia, dimotivasi sama dia, diinspirasi sama dia. Sekarang contoh ya, coba dia apa ngomong? Saya kan ngomong, salib itu ada jinnya. Ya, saya ngomong kan di komunitas. Dia nggak tahu, ini kalau dia memang betul-betul profesor, doktor, ya, peluru itu nggak tembus. Dinding yang kita, mungkin lah dinding rumahnya Pak Paul sekarang ditembak sama peluru tembus nggak tembus. Tapi dengan informasi, dengan kemampuan elektronika ini tembus nggak sampai ke kamar-kamar kita, tembus kok. Dia omongin dia, oh saya kan ngomong di komunitas saya ngomong kan menjawab pertanyaan. Ini profesor goblok, dia nggak ngerti sekarang kemajuan teknologi. Zaman dulu aja dinding bisa mendengar kok. Jadi di mana ilmu dia ya? Saya nggak ngerti juga itu. Katanya profesor, dokter hau-hau lah kalau orang Medan bilang. Nah, seharusnya dia berterima kasih sama Singapura. Dia ditolak. Ya, kita kan sudah lihat. Singapura itu, dia kan suatu negara yang berdaulat. Dia punya aturan main sendiri. Dia punya paradigma sendiri. Ya, dan dia punya Internal Security Act. Dia punya badan yang mengatur masalah keamanan nasional. Ya, dan mereka itu paling tertib loh, paling tertib. Orang Indonesia, ya di Indonesia nggak mau antri kan, buang sampah sembarangan. Begitu sampai di sana, terpaksa dia antri karena paradigmanya memang demikian. Tidak boleh buang sampah sembarangan, memang paradigmanya demikian. Tetapi Indonesia kan harus paham. Itu tadi kan dibilang Bijili itu kan dia bilang apa? Ya orang tidak paham dengan Singapura. Nah, dia di sana dibilang multi ras. Oh, multi. Di sana juga masih ada turunan Portugis kok. Ada kampung Portugis loh di sana. Ya, ada orang Melayu. Ada China, ada India. Lalu giliran presidennya aja udah digilir kan, India. Kemudian sekarang dipimpin oleh seorang wanita lagi, wanita Melayu, Muslim lagi. Jadi kalau kita bilang siapa yang lebih Pancasila, mereka atau kita? Nah, dia punya juga kalau nggak salah 5 rukun negara atau apalah. Malaysia punya 5 rukun negara, dia juga punya kalau nggak salah. Tapi saya lupa dulu. Pernah saya ditayangkan itu ketika saya berkunjung ke Singapura. Ada 5 itu. Aturan paradigmanya juga. Sama dengan kita Pancasila. Cuman beda isinya. Nah, kita kan kemarin saya sudah sampaikan ya. Bahwa Singapura itu satu kota, satu negara yang namanya Singapura. Iya kan? Pulaunya juga lebih kecil dari Bali loh. Bali lebih gede dari Singapura. Bagaimana kalau keamanan nggak bisa tidak didesain sedemikian rupa tata ruang keamanannya?
Indonesia nggak punya tata ruang keamanan. Mereka punya yang tata ruang keamanan itu. Mereka atur keamanan itu, mulai keamanan negara, keamanan manusia, keamanan komunitas. Karena apa? Center of gravity-nya Singapura itu adalah jasa. Mereka hidup dari jasa. Hati-hati loh. Makanya kalau latihan-latihan multinasional ya, dimana saya kalau di Thailand jadi wakil komandan Panglima, wakil Panglima ya. Saya di Thailand itu wakil Panglima loh, kalau lagi latihan. Kalau di Indonesia saya nggak boleh jadi Panglima. Nah, waktu di Mongolia juga, saya kepala staf, itu selalu saya mengambil perwira Singapura itu adalah staf logistik. Oh jago dia kalau bicara logistik. Nah dia nggak mau tercemar. Ya harusnya si Somat ini nama ini memang berpengaruh banget. Dulu kan apa sih arti sebuah nama? Namanya aja Somet. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Met itu apa? Gila kan? Iya. Oh, gila. Itulah. Jadi memang dia orang gila kok. Saya waspada ini orang ya. Dikiranya kita nggak menyelidiki dia. Dari matanya itu aja ketahuan kok. Ini orang penjilat, pembual. Memang dia pintar bikin orang ketawa. Yang bodohnya yang ketawa itu mau dipengaruhi sama dia, dimotivasi sama dia, diinspirasi sama dia. Sekarang contoh ya, coba dia apa ngomong? Saya kan ngomong salib itu ada jinnya. Ya, saya ngomong kan di komunitas. Dia nggak tahu ini kalau dia memang betul-betul profesor, doktor. Ya, peluru itu nggak tembus dinding yang kita mungkin lah dinding rumahnya Pak Paul sekarang ditembak sama peluru tembus nggak tembus. Tapi dengan informasi, dengan kemampuan elektronika ini tembus nggak sampai ke kamar-kamar kita tembus kok. Dia omongin dia, oh saya kan ngomong di komunitas saya. Saya ngomong kan menjawab pertanyaan. Ini profesor goblok, dia nggak ngerti sekarang kemajuan teknologi. Zaman dulu aja dinding bisa mendengar kok. Jadi di mana ilmu dia ya? Saya nggak ngerti juga itu. Katanya profesor, dokter hau-hau lah kalau orang Medan bilang. Nah, seharusnya dia berterima kasih sama Singapura. Dia ditolak. Kenapa? Karena dia selama ini, ya coba lihat ya, kalau kita berpikir intelijen, saya selalu ngomong apa? What was? Apa yang sudah terjadi di masa lalu? What is going on? What next? Dan satu lagi, what if? Sekarang, seandainya si Somat masuk di Singapura, ya dia dibunuh sama orang yang tidak suka sama dia, apa yang akan terjadi buat Singapura? Apa yang terjadi buat Indonesia? Nah, kalau dia diusir, dicekar, tidak boleh masuk, keuntungan bagi Singapura juga banyak. Keuntungan bagi Indonesia juga banyak. Bayangkan ya, dia selama ini, coba lihat, banyak kayak dakwanya kayak yang di mana-mana. Dia selalu, kalau di dalam bahasa intelijen, itu ada 3. Pertama itu adversary. Yang kedua dia itu threat. Ya, yang ketiga musuh, enemy. Dia sekarang, Egy Sujana dan CS-nya itu selalu menciptakan apa? Tindakan-tindakan bermusuhan, adversary. Dan dari situ menimbulkan ancaman. Bukankah dia bisa ditargetkan sebagai musuh? Oh bisa. Ingat, kalau ada, katakan saudara kita yang dari Hindu militan, ya, yang dia selalu dibilang kafir-kafir dan sebagainya. Oh, sampai dibilang, oh kita Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa itu cuma Allah. Oh, kalau Hindu Trimurti, kalau Kristen, Katolik atau Nasrani Trinitas, Buddha nggak jelas. Itu komentar dia coba. Apakah itu tidak tindakan bermusuhan? Saya mau tanya, itu profesor, dokter itu namanya adversary kalau di bahasa intelijen kita. Nah, coba cek lagi ya. Dia sudah ditolak berkali-kali kan, di beberapa negara dia ditolak. Itu kan indikasi what was yang sudah terjadi.
Lah lucunya, dia bukan hanya ditolak di negara lain, di luar negeri, di negara sendiri pun dia ditolak kok. Di Bali dia ditolak nggak? Ditolak. Jadi nggak usah sok-sokan lah dia. Siapa sih Somad itu? Hah? Udah menetes nggak darahnya buat memperjuangkan negara ini? Mulutnya aja yang komat kami. Jadi dia harusnya berterima kasih sama Singapura. Ya, berterima kasih dia ditolak. Kalau seandainya dia dibunuh sana, terus mau jadi apa? Ada nggak kira-kira peranggapan ya, asumsi, belum menjadi fakta. What if? Jika terjadi terus bagaimana? Oh, Singapura nggak mau ngambil resiko keputusan kemarin. Sekarang Singapura mengambil keputusan, yuk ditolak. Resikonya apa buat Singapura? Apa konsekuensinya buat Singapura? Nah, disinilah kelemahan kita, karena itu hak negara yang berdaulat. Mau dia tidak terima orang, persetan. Nah, seandainya si Somad ini merasa orang VIP, ya, dia merasa paling hebat, sudah terkenal di publik ini, yang dijunjung tinggi sama orang-orang tertentu itu, dia lapor dong sama kedutaan. Saya aja jenderal kalau mau berkunjung ke sana, bawa rombongan saya itu, ya, bawa para jenderal, karena dulu saya sekretaris ya, saya bawa para jenderal, panglima TNI apa segala macam ke sana dengan rombongan. Kita udah lapor dulu, udah beritahu, pakai pesawat apa, terbang jam berapa. Bahkan kedutaan itu menjamu kita lagi kalau makan malam khusus. Ya, kita menerima informasi seperti apa. Jadi ya sok-sokan, katanya berlibur, katanya negara kafir, haram katanya mengunjungi apa tempat-tempat kafir. Kok dia datang ke sana? Karena udah diwaspadai, karena ada tindakan-tindakan provokasi bermusuhan yang bisa menjadi apa? Ancaman. Ancaman itu bisa timbul setiap saat loh. Jangan kita bilang, oh ini ancaman, oh gara-gara Arab Spring. Itu hanya gara-gara satu orang kan, Arab Spring. Halo? Arab Spring itu gara-gara satu orang. Ya kalau nggak salah di Tunisia, dia bakar tubuhnya gara-gara ditekan-tekan pajak. Akhirnya dia bakar tubuhnya, geger. Berapa pemimpin negara di Arab sana bertumbangan satu persatu. Termasuk siapa? Hosni Mubarak. Bayangkan. Nah itu harusnya si Ustaz Somad berterima kasih. Dan ini jadi pelajaran bagi siapa? Bagi mereka-mereka itu. Ya, geng-gengnya itu. Kita ini mana? Coba Singapura itu ya, lebih Pancasila dia. Lebih dulu tadi lihat ya, pidatonya Lee Hsien Loong itu sudah berapa tahun yang lalu kalau nggak salah saya dengar itu. Artinya apa? Dia sudah memperingatkan kan? Seorang Perdana Menteri sudah memperingatkan. Ya, bukan hanya pendakwa pengkhotbah atau dari apa? Ulama-ulama dari Muslim saja tidak boleh berdakwah di sana. Yang dari agama lain juga kalau apa nggak boleh kok. Jadi memang dia itu coba-coba atau apa? Jangan bilang oh saya ini kan berliburan. Iya. Jangan-jangan juga kalau kita berpikirnya peranggapan saya, dia mungkin coba-coba kan gitu. Nah ini sekarang dibela-bela lah. Singapura nggak suka, berarti Singapura membenci agama Islam. Oh dari mana? Lihat ya, saya ke Singapura itu bukan baru satu kali. Mungkin ratusan kali saya ke sana. Setiap meeting saya lihat. Kadang-kadang hari-hari itu, loh ini hari Natal, ya, bulan-bulan Desember. Semua kota Singapura itu dihiasi dengan pohon Natal. Ketika hari raya Idul Fitri, semua Singapura itu dihiasi dengan apa? Dengan ketupat-ketupat. Hari Deepavali, Hindu juga demikian. Aksesorisnya Hindu itu ditunjukkan di sana. Mana yang lebih Pancasila? Kalau di sini enggak. Ada Sinterklas haram. Semua haram-haram. Mulutnya si Somad itu yang haram sebenarnya. Yang keluar dari mulutnya itu yang haram. Kan itu yang keluar dari mulutnya. Hati-hati loh. Ide itu keluar dari kata. Setelah ada ide di otaknya dikeluarkan melalui kata. Pernyataan-pernyataan. Tapi betapa bodohnya dia. Ya, betapa bodohnya dia. Emangnya dia nggak diikuti intelijen.
Halo, bukan intelijen Indonesia saja. Saya kira intelijen asing juga mengikuti dia. Kalau tidak, ngapain ada kedutaan di Indonesia ini? Mengapai ada atan-atan itu? Coba, atasnya militer itu ada darat, laut, udara. Ya, mereka itu intelijen terbuka. Jangan heran. Nah, yang begini-begini ini nggak dipahami karena memang sekolahnya hanya. Coba, yang kedua, kalau kita lihat, dia kan lulusan Maroko kan? Hati-hati loh, di Maroko itu ada sekolah yang apa namanya? Yang bisa menghipnotis orang loh. Ada akademi hipnotis di sana kalau tidak salah ya. Karena ada dulu saudara saya, dia pintar belajar hipnotis katanya dari sana. Yang begini-begini ini kita harus paham siapa sih Somad itu? Siapa Somad itu? Hah? Saya mau tanya, jangan bicara kitab suci. Di negara ini nggak ada. Kitab suci bukan mengatur negara ya. Konstitusi yang mengatur negara ini. Mereka mencoba menggantikan konstitusi dengan kitab suci. Menggantikan Pancasila dengan khilafah. Yang begini-begini nggak bisa. Ini sebenarnya udah pengkhianat ini. Iya, kalau di negara lain sudah selesai, kepalanya udah dipenggal itu. Bukan masalah halal darahnya, enggak. Masalahnya dia mengkhianati konstitusi. Ingat ya, tidak ada kata kafir tertulis di konstitusi. Kafir menurut dia sama kafir menurut agama orang lain beda juga. Ya. Kalau saya bilang dia yang kafir kok. Kalau boleh saya bilang dia kafir, boleh nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Enak aja mengkafir-kafirkan orang. Emangnya dia saja yang bertuhan? Nah, yang kedua, paradigma di Singapura tidak ada pendidikan agama di sekolah. Tidak ada pendidikan agama di sekolah, dilarang. Jadi negaranya bukan negara agama dia. Halo. Ya. Demokrasinya juga, demokrasi apa Singapura itu? Coba kalian pelajari. Demokrasi otoriter kok. Nanti kapan kita buka kepemimpinan Lee Kuan Yew dulu? Tangan besi kok. Tangan besi. Tetapi dia membangun. Membangun apa? Membangun Singapura. Dari nol loh dia membangun. Emangnya dia punya apa setelah pisah dari Malaysia? Setelah pisah dari Malaysia dia punya apa? Bayangkan ya, saya kalau berkunjung ke Singapura, berkunjung ke Malaysia itu ya, karena itu memang bidang saya dulu, kerjasama keamanan dan perbatasan. Ya, bukan hanya dengan Singapura, Malaysia, ya, dengan Papua Nugini, dengan Filipina, semua saya kerjakan tuh. Bayangin, berapa tahun saya di sana? 13 tahun. Jadi si Padan Ligitan lepas apa saya tahu apa penyebabnya. Nah, cuman kan para pimpinan ini kadang-kadang nggak mau ngerti. Ya. Nah, jadi begini-begini aja lah. Jadi kita melihat, karena dia bukan orang intelijen. Ya, tapi dia bilang apa kemarin? Saya ini tokoh intelektual. Waduh, intelektual dari mana kamu? Selalu membela, ya dikiranya dia benar. Dia kan selalu membela. Oh, ini kan saya bicara di komunitas saya. Bicara di komunitas saya. Masalah jihad di Palestina. Kan ini nggak benar ini orang. Ini saya heran juga ya. Kok orang kayak begini kok dibiarkan ya? Hati-hati ya, jangan sampai bunga menjadi buah. Ini bahaya buat negara ini. Jadi dia sekarang kelihatannya bunganya berkembang kan? Hati-hati, dari bunga menjadi buah. Kalau sudah jadi buah, udah repot. Udah repot. Makanya kalau kita mau memperjuangkan Pancasila ini nggak gampang ya. Bukan Pancasilanya, nilai-nilai Pancasilanya. Lihat komentar-komentar Egy Sujana, ya, komentar-komentar Habib Rizik, ya. Ini tentang Pancasila, merasa Pancasila itu milik dia. Oh, ini bahasa Arab, ini dari Arab, Dasmukio. Semua bahasa ini ciptaan Tuhan. Tuhan itu bisa berbahasa apa saja. Ngawur aja dia itu. Pancasila itu ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan? Bahasa Hindu, bahasa
Bahasa Sanskerta, bahasa Batak, ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan? Bukankah itu waktu kejadian di mana tuh, di Babel ya? Ya kan kejadian di Babel itulah, supaya manusia ini tidak saling mengerti. Diciptakan sama Tuhan bahasa bermacam-macam. Yang begini-begini katanya profesor, katanya ahli agama, ahli tuh, kayak saya kira ini si Somad ini mungkin salah makan obat itu. Itu aja dulu komentar saya, Pak. Oke teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Saya sendiri setuju dengan pernyataan Jenderal Purnawirawan Junius Tobing mengatakan bahwa Singapura itu sebenarnya lebih Pancasilais daripada Indonesia, karena di Indonesia ini masih dibiarkan orang-orang seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Yahya Waloni, seperti masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang mengkafir-kafirkan orang, dan juga terlebih dalam beberapa kasus penolakan terhadap rumah-rumah ibadah, penolakan tempat-tempat yang ingin dibangun, dan juga penolakan terhadap peribadatan itu sendiri masih kita temukan di bangsa dan negara kita, yang seharusnya menjadi sebuah perhatian pemerintah, karena bangsa ini semboyannya adalah Pancasila, ideologinya adalah Pancasila. Namun pada kenyataannya tidak seperti apa yang kita temukan di lapangan, karena mungkin barangkali ketidaktegasan daripada para pemimpin bangsa ini. Mereka membiarkan orang-orang yang mempunyai pemahaman yang radikal bertumbuh di bangsa dan negara kita, dan akhirnya terjadilah sebuah penghinaan, terjadilah sebuah penistaan terhadap agama, dan seperti pembiaran ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Jenderal Junius Tobing, bahwa kita harusnya lebih baik daripada Singapura, karena Singapura itu negara kecil, karena Singapura itu belum lama merdeka dibandingkan dengan kita. Kita sudah mempunyai suatu dasar yang sangat baik, yaitu Pancasila, tetapi kita tidak bisa menggunakan Pancasila itu semaksimal mungkin. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena banyak sekali para kadrun-kadrun yang ingin berkuasa, para kadrun yang menjual agama dan mengkafirkan orang lain ya. Ideologi Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan juga keadilan sosial dan seterusnya, yang harusnya dijunjung tinggi oleh bangsa dan negara kita ya. Dan kita juga diatur oleh undang-undang bahwa setiap agama, kepercayaan yang ada di Indonesia yang sudah diakui oleh konstitusi itu dijamin kebebasan beragamanya. Dijamin bukan berarti kita bebas untuk menghina agama orang lain, tetapi dijamin tidak boleh mendapatkan perlakuan yang tidak adil berdasarkan Pancasila tadi. Kita harus mendapatkan keadilan dari pemerintah, dari hukum, dan dari berbagai hal yang lain, karena negara kita adalah negara yang mempunyai sebuah kemajemukan, dan itu yang harus kita pertahankan, itu yang harus kita kembangkan. Singapura mengantisipasi orang-orang seperti UAS, Singapura mengantisipasi adanya teroris, adanya hal-hal yang buruk, perpecahan antara anak bangsa mereka, itu perlu mereka hindari, tidak seperti di Indonesia yang kelihatannya seperti dibiarkan hal itu terjadi. Jadi teman-teman sekalian, terkait dengan Ustadz Abdul Somad ya, kita harapkan Ustadz Abdul Somad dapat bercermin lah ya, dapat mengkoreksi diri. Sebenarnya mungkin ada yang salah dari ajarannya, ada yang salah dari pemahamannya, ada yang salah dari
apa yang selama ini dilakukan oleh Abdul Somad, sehingga dia bisa ditolak oleh pemerintahan Singapura, tidak boleh masuk ke wilayah mereka seperti orang-orang seperti Abdul Somad ini. Oke teman-teman sekalian, sangat jelas bahwa Abdul Somad radikalisme. Kita lihat bahwa dalam beberapa video yang tersebaran di media sosial, ya, haramkan orang-orang yang tidak seagama dengan dia, mengkafir-kafirkan dan juga menghina salib, ya, menghina simbol-simbol agama lain, dan masih banyak hal-hal yang lain, mengatakan Kristen sesat. Dan itu seharusnya sudah cukup menjadi bukti untuk manusia ini diproses secara hukum. Tapi saya nggak tahu apakah ada backingan orang ini sehingga sulit untuk dijangkau oleh hukum seperti pembiaran. Dan kita suarakan terus, ya, seharusnya ini sudah ditangani, harusnya sudah diamankan orang-orang seperti Abdul Somad ini. Jangan dibiarkan ceramah-ceramah yang bernada menghina dan melecehkan agama lain, itu tidak boleh dibiarkan, ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada lagi ustadz-ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, ya. Tapi memang saya tahu bahwa tidak semua, ya, ustadz itu seperti Abdul Somad. Ada ustadz-ustadz yang sangat luar biasa di bangsa ini. Juga saya ikut mendengarkan sebagian daripada ceramah-ceramah mereka yang mencerdaskan dan mengademkan suasana politik dan juga berbagai persoalan yang ada di bangsa ini. Mereka memperjuangkan dengan toleransi beragama, nasionalisme yang tinggi, itu mereka junjung tinggi, dan kita perlu memberikan apresiasi kepada ulama-ulama atau ustadz-ustadz seperti itu, ya. Kalau Abdul Somad ini, ya, ustadz yang membawa celaka untuk bangsa ini. Jadi kalau tidak ditangkap, sebenarnya ya Indonesia ini akan diadu domba sama dia. Dan sekarang itu yang terjadi, seakan-akan dia mewakili warga negara Indonesia, sehingga pemerintah harus bersuara untuk membela dia. Pemerintah harus mengutuk keras misalnya Singapura. Bahkan dia mengajak sekarang untuk memboikot, ya, produk dari Singapura. Nah, ini kan bahaya orang-orang seperti ini, ya. Harusnya Indonesia bisa berhati-hatilah kepada orang seperti Ustadz Abdul Somad ini. Jangan membiarkan dia. Sudah cukup banyak bukti dan sudah cukup kuat untuk membawa Abdul Somad masuk ke dalam penjara, ya. Sudah banyak sekali penghinaan terhadap agama lain, penghinaan terhadap kepercayaan agama, kepada simbol-simbol agama. Itu sudah cukup untuk membawa dia kepada ranah hukum. Bahkan personal orang juga dia hina, seperti yang kita ketahui Rina Nose dia bilang jelek, artis yang jelek, buruk rupa, dan seterusnya, ya. Itu kan apa yang ada dalam pikiran itu muncul keluar di dalam perkataannya. Jadi bisa menggambarkan seperti apa Ustadz Abdul Somad ini. Nah, itulah dirinya. Oke teman-teman, silakan kasih tanggapannya, komentar di kolom yang tersedia.